Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sehat? Puji Tuhan. Baik, kita mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami bersyukur ada dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Kami juga bersyukur pagi hari ini di tempat kami masing-masing, baik dalam rumahmu maupun di rumah kami masing-masing. Kami boleh mengangkat hati kami untuk memuji, menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang beracara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal kami, Engkau siap melawat kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap nyanyian yang kami naikkan, setiap permainan musik yang kami mainkan, setiap gerakan tubuh kami semuanya menyerahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami berikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu mencengkeram kami, menyelubungi setiap kami Tuhan. Roh Kudus beracara dengan nyata. Biarlah kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena kami tahu kami melayani Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
banyak perubahan-perubahan yang kami alami. Kami bersyukur ketika kami ambil atau memilih untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apapun keadaan kami. Satu persatu pertolongan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Pergumulan demi pergumulan Tuhan jawab. Ketika kami bergumul untuk anak kami mendapatkan tempat magang, Tuhan menjawab, Tuhan memberikan tempat magang yang terbaik dalam situasi yang sebenarnya tidak mungkin, tapi Tuhan berikan. Bahkan Tuhan menyediakan ruangan khusus lewat perusahaan ini. Kemudian Tuhan juga memberikan pertolongan. Anak kami dianugerahi mendapatkan pengurangan biaya kuliah. Dan kami sekeluarga begitu luar biasa mengalami pemeliharaan Tuhan. Hari lepas hari, kekuatan kesehatan yang terbaik itu Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan, memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang begitu baik. Apapun yang sementara kita hadapi pagi hari ini mungkin sulit untuk kita lalui, bahkan untuk bersyukur pun rasa-rasanya sulit. Tapi percayalah ketika kita mengambil bagian untuk memilih, memuji, menyembah Dia apapun keadaan, Tuhan yang selalu menolong itu akan hadir dan memberikan pertolongan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari waktunya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Amin. Amin. Sudah siap puji Tuhan? Lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Siap mengelulukan Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan.
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, amin. Bersyukur bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tangan Tuhan tak ku
dijagai, bahkan diberkati dengan kuat kuasa yang dari surga, kuat kuasa yang maha tinggi, yang akan terus membuat kami untuk boleh berjalan tegak, berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap badai kehidupan, setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kami mempunyai Allah yang besar, kami mempunyai Allah yang setia, kami mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami sungguh boleh berbau harum di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan, kesempatan yang indah ini memberikan segenap hidup dan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan terus memberkati kami, firman-Mu yang terus membangun kehidupan kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Firman-Mu yang akan memampukan kami, memberikan kesanggupan yang luar biasa Tuhan, untuk kami boleh hidup terus berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, Roh Kudus boleh mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Kami yang berbicara maupun kami yang mendengarkan, mendapatkan berkat yang besar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya rindu untuk membawakan satu tema firman Tuhan yang sebetulnya ini menjadi kesukaan saya Bapak Ibu. Ya, yaitu tentang berbuah, hidup yang berbuah. Saya pikir banyak orang yang suka dengan buah. Amin Bapak Ibu. Ya. Cuman kadang-kadang jenis buahnya saja yang mungkin berbeda-beda, ya. Ada yang sukaannya yang agak asem-asem ya, seperti jeruk, panas. Ada yang sukaannya lebih manis-manis mungkin ya, atau ada sedikit sepet-sepetnya, sedikit pahit-pahitnya. Ini hanya masalah selera Bapak Ibu. Tapi pada umumnya orang suka makan buah. Orang suka menikmati enaknya, lezatnya ya buah Bapak Ibu sekalian. Demikian juga dengan kehidupan kita tentu. Tuhan merindukan setiap kita untuk kita juga menghasilkan dan dinikmati buah-buah dari kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan lebih lagi nanti melihat makna berbuah di dalam hidup kita seperti apa. Dan kaitannya dengan mungkin hari-hari ini kehidupan kita yang masih di dalam situasi yang mungkin serba sulit, situasi yang mungkin tidak kondusif. Apakah kemudian situasi-situasi persoalan-persoalan ini membuat kita kemudian ya sudah, saya tak berhenti atau saya tak untuk sementara waktu tidak bisa lagi menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Kita akan membaca bersama-sama Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Baik, kalau sudah mendapatkan, kita akan membacanya bersama-sama ya. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus sudah merasa bahwa akhir dari hidupnya sudah dekat Bapak Ibu. Jadi ini adalah termasuk sebuah wasiat. Tentu saja makna atau bobot dari sebuah wasiat
tentu sangat penting sekali, bahkan mungkin paling penting di dalam sejarah kehidupan kata-kata kalimat yang pernah diucapkan seseorang. Tentu saja ada penekanan yang lebih penting, yaitu ketika dia mau mengakhiri atau dekat dengan akhir dari hidupnya. Dan Paulus di sini memberikan satu penekanan bahwa hanya ada dua saja pilihan. Yang pertama adalah kalaupun dia harus mati dipanggil pulang oleh Bapa, itu adalah satu keuntungan. Bukan satu kerugian, bukan suatu kecelakaan, bukan suatu hal yang kemudian merugikan dirinya. Tetapi pilihan yang kedua adalah ketika dia harus hidup, dia adalah hidup bagi Kristus. Dan di ayat selanjutnya dijelaskan, hidup bagi Kristus atau hidup di dalam dunia itu artinya apa? Bekerja, memberi buah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita masih ada hidup di dalam dunia ini, tentu saja kita semua hidup dengan kondisi yang sehat, kita boleh datang kepada Tuhan, ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, kita beraktivitas. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya cuma ada satu pilihan saja. Cuma ada satu pilihan saja, yaitu bagaimana setiap kita di dalam hidup yang kita jalani hari-hari ini, yaitu hanya bekerja untuk menghasilkan, untuk memberi buah. Amin Bapak Ibu. Coba katakan kepada sebelah-sebelahnya, menghasilkan buah. Menghasilkan apa? Buah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dalam hidup ini tidak menghasilkan buah, ya berarti kita sudah mau berpulang kepada Tuhan. Kalau kita tidak berpulang kepada Tuhan, kita masih hidup, artinya apa? Ya tidak ada pilihan lain. Kita harus bekerja menghasilkan buah. Bapak Ibu, ketika saya membaca kembali, merenungkan kembali ayat-ayat ini, saya sedikit tersentak Bapak Ibu. Karena mungkin selama ini kita hidup, ya kita tanpa sadar mungkin kurang memahami arti ini, menghasilkan buah. Bahwasanya ada sesuatu yang dituntut oleh Tuhan ketika kita masih hidup, kita belum dipanggil pulang. Yaitu kita harus bekerja menghasilkan buah. Tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Kita tidak pernah harus kemudian berhenti untuk menghasilkan buah. Kita senantiasa harus dituntut oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama, apa maknanya hidup berbuah? Kita akan melihat yang pertama di Matius pasal yang ke-7, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-7, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu sekalian, di ayat ini ada dua karakter, yaitu domba dan serigala. Bagaimana kita bisa membedakan? Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Bapak Ibu, yang pertama makna hidup yang berbuah adalah buah itu adalah identitas kita. Buah itu adalah satu petanda, bahkan satu-satunya petanda yang akan membedakan mana itu domba, mana itu serigala. Buah itu adalah satu-satunya petanda yang bisa kita pakai untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Buah adalah satu-satunya identitas yang bisa kita bawa, yang bisa dikenali di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menjadi satu kehidupan di dunia ini lazimnya seseorang dikenal ya dengan gelarnya mungkin. Kalau orang itu mempunyai gelar yang tinggi,
mempunyai titel yang banyak, ya, sekolah di mana, tentu saja orang itu dikenal sebagai seorang yang ahli mungkin. Atau orang itu juga dikenal dengan kekayaan hartanya. Orang itu boleh menumpuk hartanya, memperbesar usahanya, ya, punya usaha macam-macam, ekspansi bisnis, beraneka ragam, Bapak Ibu. Mungkin orang itu dikenal dari kekayaan hartanya. Atau macam-macam. Dunia bisa menilai seseorang dari apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari orang tersebut. Ya, kalau orang itu jadi bintang film, publik figur, ya, tentu saja dikenal mungkin dari rupawannya, wajahnya, dan macam-macam, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu, di dalam iman Kristen, di pemandangan Tuhan, identitas atau petanda satu-satunya yang dinilai oleh Tuhan bukan itu semua, Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari setiap buah yang kita hasilkan, Tuhan boleh mengenal satu persatu pribadi kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak akan memandang rupa kita, tidak akan memandang kekayaan kita, tidak akan memandang gelar kita, apapun keadaan secara lahiriah kita. Tuhan hanya pandang satu, Bapak Ibu. Tuhan hanya mengenal kita, mengetahui siapa kita dari apa? Buahnya. Menjadi satu identitas. Dulu waktu saya masih kecil, Bapak Ibu, saya tinggal di Jombang, ya. Saya juga punya nenek yang tinggal di desa, ya, di satu kecamatan gitu. Seringkali saya kalau liburan atau akhir pekan saya selalu berkunjung ke rumah nenek saya di desa. Dan kemudian saya baru tahu, Bapak Ibu, kalau pemilihan kepala desa itu biasanya diidentikan, ya, ditandai dengan buah-buahan, betul ya? Tidak tahu sekarang apa masih seperti itu ya? Mungkin sudah berubah karena perkembangan zaman, ya. Pakai nomor urut lah, pakai apalah. Kalau zaman dulu, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga tahu, ya. Oh, di desa, di kampung, kepala desa kandidat A diidentikan dengan apa? Buah tertentu gitu, ya, rambutan misalnya. Terus kepala desa yang kan calon B dengan kelapa lah atau apa gitu, ya, Bapak Ibu. Jadi ketika penghitungan suara itu berlangsung, itu dipanggilnya sesuai dengan gambar buahnya, ya. Jadi kalau kelapa ya kelapa, rambutan dapat lagi, ya, kelapa lagi, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi mereka diidentikan dengan sebuah buah yang mewakili keberadaan mereka. Orang kemudian mencoblos buah itu. Bapak Ibu sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita adalah buah apa yang kita hasilkan. Identitas kita, keberadaan kita semata-mata ditentukan oleh buah apa yang kita hasilkan. Tentu saja kalau pohon anggur ya menghasilkan buah anggur. Kalau pohon ara misalnya menghasilkan buah ara. Ini adalah buah-buahan yang dianggap baik, Bapak Ibu, ya. Anggur banyak manfaatnya, buah ara juga banyak khasiatnya untuk kesehatan dan macam-macam. Tetapi juga ada pohon-pohon semak duri yang menghasilkan buah-buah yang merugikan, Bapak Ibu. Buah-buah yang tidak enak, buah-buah yang mungkin malah beracun, ya. Bukan saja secara rasa dia pahit mungkin, tidak enak, ya, tapi juga mungkin mengganggu, bisa merusak, bisa meracuni kehidupan kita. Hati-hati, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat kembali bagaimana selanjutnya kita membangun identitas kita. Kalau buah merupakan satu identitas, satu petanda dari hidup kita di hadapan Tuhan, bagaimana caranya kita membangun identitas itu? Di ayat-ayat yang selanjutnya, di pasal yang ke-21 dan 22, di situ dilanjutkan
oleh Tuhan Yesus bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya Bapak Ibu, di dalam membangun identitas ini, kita tidak semata-mata hanya berseru Tuhan, Tuhan. Kita tidak hanya semata-mata melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan rohani. Tapi yang penting apa Bapak Ibu? Yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Di ayat yang ke-22 dijelaskan lebih detail lagi. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Artinya orang-orang ini membangun identitasnya dengan kegiatan-kegiatan rohani yang kelihatannya sangat meyakinkan. Kelihatannya sangat populer di mata orang. Bukankah mereka bernubuat, bukankah mereka mengadakan mujizat, mengusir setan. Tidak semua orang loh bisa seperti itu. Tetapi orang-orang ini melakukannya Bapak Ibu. Tetapi apakah Tuhan menghendaki kita membangun identitas dengan hal tersebut Bapak Ibu? Ternyata tidak. Tuhan menghendaki kita membangun identitas kita, menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Melakukan kehendak Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Mari. Setiap kita dikenal oleh Tuhan hanya dari buah yang kita hasilkan. Artinya apa? Buah itu adalah KTP kita di surga nanti. Buah itu adalah identitas kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun identitas itu? Bagaimana cara kita membuat KTP itu? Yang pertama adalah dengan kita hanya melakukan setiap kehendak Bapa di surga. Coba tiap-tiap hari ketika kita membaca Alkitab kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta, Tuhan, apa kehendak-Mu hari ini di dalam hidupku? Apa yang harus aku lakukan? Di dalam setiap persoalan-persoalan ada pilihan-pilihan. Kita diperhadapkan, mungkin bisa kita marah, mungkin kita bisa mengampuni, mungkin kita bisa membalas, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang lain terhadap orang yang lakukan. Mari kita bangun identitas kita. Kita buat KTP kita di hadapan Tuhan dengan cara melakukan kehendak Bapa, melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sehingga tidak ada alasan buat setiap kita, Tuhan ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar, di dalam pekerjaan mungkin, di dalam kehidupan sehari-hari mungkin, bukan sesuatu yang kondusif. Tetapi Bapak Ibu, kalau ini menjadi identitas kita, kalau ini menjadi KTP kita di hadapan Tuhan, maka tidak mungkin kita tidak untuk menghasilkan buah-buah melakukan kehendak Bapa. Amin Bapak Ibu sekalian. Di hadapan Tuhan kita tidak mungkin mengaburkan atau menghilangkan identitas itu. Identitas itu akan selalu kita bawa dimanapun, kemanapun kita pergi. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kalau kita dikenal dengan nama kita, ya tentu nama itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah oleh zaman, tidak akan berubah oleh setiap pergumulan persoalan. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam situasi sesulit apapun, mungkin di dalam kondisi yang seberat apapun, identitas itu tetap permanen Bapak Ibu. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak berbuah. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, selain kita melakukan kehendak Bapa sebagai satu identitas, di Markus 11 ayat yang ke-12 dan 13. Markus 11 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Makna yang kedua adalah, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar.
Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Bapak Ibu sekalian, bagian ayat ini adalah bagian yang paling sering, salah satunya ya, yang dipertanyakan oleh orang di luar Kristen terhadap kelompok Kristen. Kenapa Bapak Ibu? Karena di bagian ini ada sesuatu yang kalau kita lihat sekilas itu enggak masuk akal. Sebagai seorang Tuhan, oh ini aneh ya, sebagai seorang orang dan Tuhan. Ya karena Tuhan Yesus adalah 100% manusia, Tuhan Yesus adalah 100% Allah. Di dalam keilahiannya, di dalam kemahatauan dan mahakuasaannya, tidak mungkin Tuhan tidak tahu bahwa pada saat itu belum musim pohon atau buah ara. Ya. Bahkan penulis pun, Markus, tahu, orang-orang Yahudi tahu, masyarakat-masyarakat sekitar juga tahu kapan-kapan ya, waktu-waktunya ketika buah ara itu mulai dihasilkan atau mulai muncul. Ya. Tetapi yang aneh, di sini sengaja ditulis bukan musim buah ara, tetapi Tuhan Yesus mencari sesuatu yang bisa dimakan dari pohon itu. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Jelas dikatakan di sini bahwa pada saat itu memang Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Dan Tuhan Yesus ditulis merasa lapar. Ya. Merasa lapar. Artinya dia membutuhkan sesuatu untuk kemudian dimakan. Sesuatu untuk kemudian mengisi perutnya. Ya, secara manusiawi Tuhan juga bisa merasakan lapar seperti halnya kita Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak dibatasi seperti hanya manusia kita. Kalau kita lapar kemudian tidak makan bisa sakit. Ya, kalau terus-terusan berhari-hari bisa membahayakan kesehatan kita, bahkan bisa meninggal Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tentu saja tidak dibatasi oleh hal-hal tersebut. Sekalipun dia lapar, sekalipun mungkin dia tidak makan selama berhari-hari, karena keilahiannya, kemahakuasaannya Tuhan tidak mengalami hal seperti itu. Ya, kita ingat Tuhan juga sudah pernah berpuasa 40 hari, 40 malam dan seterusnya. Bapak Ibu, yang menjadi persoalan adalah ketika dia tahu ya bahwasanya pada saat itu bukan atau belum musimnya menghasilkan buah ara, tetapi Tuhan mendekati pohon yang sudah berdaun. Artinya apa Bapak Ibu? Beberapa waktu sebelumnya pohon itu tidak berdaun. Banyak penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa memang pada musim-musim tertentu, terutama musim dingin, ya, musim gugur dan musim dingin, pohon ara itu menggugurkan daunnya, tentu saja menyesuaikan dengan musim, menyesuaikan dengan cuaca yang ada, ya. Sehingga dia berhenti untuk menghasilkan buah. Tetapi ketika sudah mulai muncul daun-daunnya, sudah mulai melebat lagi daun-daunnya, harusnya ya situasi yang dikenal oleh masyarakat di sekitar Israel adalah mereka buah-buah pohon ara ini mulai menghasilkan putik-putik, ya, bakal-bakal buah. Ini bukan buah sesungguhnya sebetulnya Bapak Ibu, tetapi calon-calon buah yang dinamakan dengan tukwas, gitu ya. Ada istilah yang dibedakan dengan buah ara sendiri. Jadi ada calon atau putik dari buah ara, ada juga yang buahnya itu sendiri. Dan ini namanya beda Bapak Ibu. Ya, dikenal orang pada waktu itu dengan istilah tukwas. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian dicari oleh Tuhan. Tuhan tahu ini belum musimnya buah ara yang sesungguhnya.
Tetapi ketika daun-daun itu sudah mulai banyak, maka harusnya muncul putik-putik atau calon bakal buah yang dinamakan tukwas itu tadi. Dan inilah yang kemudian selama mungkin 1-2 bulan ke depan, baru beberapa dari tukwas ini ada yang gugur, ada yang kemudian diserbuk dengan bantuan lebah-lebah pohon ara, kemudian menjadi buah yang sesungguhnya. Ya Bapak Ibu, artinya apa Bapak Ibu? Artinya di dalam kita berbuah ini adalah ada proses pertumbuhan. Tuhan tidak hanya mencari buah yang matang saja di dalam hidup kita, tetapi ada kalanya juga sebelum musimnya mungkin, Tuhan juga mencari tukwas atau putik atau calon-calon buah itu yang memang konon katanya bisa dimakan, Bapak Ibu ya. Bahkan katanya lebih banyak kandungan airnya sehingga bisa mengurangi kehausan atau dahaga orang yang memang sedang dalam perjalanan ya. Mereka bisa memetik tukwas ini ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam pertumbuhan buah ara ada putik yang kemudian nanti diserbuk oleh bantuan lebah dan kemudian menjadi buah yang sesungguhnya. Ini adalah suatu proses pertumbuhan buah ara atau pohon buah ara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Buah adalah suatu proses pertumbuhan dari iman kita. Ketika kita mau mempunyai pertumbuhan iman yang baik, tentu saja harus kita berbuah. Demikian sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita berhenti untuk menghasilkan buah di dalam hidup kita, artinya kita mengalami kemandekan juga di dalam pertumbuhan iman rohani kita. Nah, bagaimana caranya kita boleh membangun satu pertumbuhan di dalam kehidupan kita? Di Markus pasal yang ke-11 ayat 17, ini adalah ayat-ayat lanjutannya. Markus 11 ayat 17, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, perikop yang tadi seolah-olah terpisah atau dipisahkan dengan perikop yang ini, yaitu ketika Tuhan marah di bait Allah yang dijadikan ajang bisnis ya, penukar uang, penjualan hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tetapi ternyata ada kaitannya, ada hubungannya. Tuhan Yesus menggambarkan apa yang real dilakukan di bait Allah, itu digambarkan sebelumnya dengan kejadian pohon ara tadi, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempunyai satu pertumbuhan yang baik, yaitu ketika kita terus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, apapun musimnya di dalam hidup kita. Mungkin pada waktu itu memang bukan musim pohon ara, tetapi ketika tukwas-tukwas itu sudah muncul, maka tentu saja 1-2 bulan kemudian ada buah yang matang yang sesungguhnya dari pohon ara itu. Tetapi kalau tidak ada tukwas yang dicari Tuhan, yang muncul di awal-awal daunnya mulai ada dan melebat Bapak Ibu, tentu saja di waktu-waktu selanjutnya pun tidak ada buah yang dihasilkan. Jadi ini ada suatu rentetan peristiwa, ada satu urut-urutan yang terus berjalan sebagai satu proses pertumbuhan dari pohon itu. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan bilang kalau bagaimana caranya kita bisa bertumbuh, menghasilkan buah terus menerus, adalah ketika kita menjadikan kehidupan diri kita sebagai rumah doa dan bukan menjadi sarang penyamun. Saya lanjutkan dulu di Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu, saya menggabungkan dua ayat ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh
menghasilkan buah-buah sebagai satu proses pertumbuhan iman kita adalah menjadikan rumah doa kita setiap waktu. Kita terus-menerus boleh menjadikan kehidupan diri kita ini rumah doa, Bapak Ibu. Setiap waktu terus tinggal di dalam Tuhan. Tidak kemudian tinggal keluar. Enggak, Bapak Ibu. Terus-menerus setiap saat kita menjadikan diri kita rumah doa. Apa maksudnya menjadi rumah doa? Di dalam rumah doa tentu ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, Bait Allah yang harusnya menjadi rumah doa bukan menjadi sarang penyamun, bukan menjadi tempat bisnis, bukan menjadi tempat untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak benar. Disitulah sebetulnya harus ada persekutuan antara umat dengan Tuhan. Disitulah harusnya ada pujian, ada penyembahan. Disitulah harusnya ada hubungan yang intim antara manusia dengan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa mengalami proses pertumbuhan iman kita. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah-buah sebagai tanda kita bertumbuh di hadapan Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan hidup kita, diri kita sebagai rumah doa. Rumah doa itu adalah tempat di mana kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Tempat di mana kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Tempat di mana kita menikmati hadirat Tuhan. Tempat di mana kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Tempat mungkin kita bisa curhat juga dengan Tuhan. Kita berdoa, menyampaikan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Itulah rumah doa. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadikan diri kita sebagai rumah doa? Tetap tinggal setiap waktu di dalam Tuhan? Ataukah seperti halnya yang disindir atau disinggung Tuhan, kita hanya berdaun lebat saja tanpa ada putik atau bakal buah yang nantinya akan menjadi buah. Seperti halnya yang dilambangkan oleh orang-orang Farisi ini. Mereka tinggal kelihatannya ada di Bait Allah, mereka tinggal kelihatannya melayani Tuhan, melayani peribadatan, tetapi sebetulnya mereka adalah menjadikan itu sarang penyamun, pembuat kejahatan dan lain sebagainya. Tidak ada persekutuan, yang ada hanyalah keinginan nafsu untuk melampiaskan kedagingan mereka dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah buah adalah satu proses pertumbuhan dari iman kita. Kalau kita mau terus bertumbuh di hadapan Tuhan, berarti kita harus menghasilkan apa? Buah. Caranya bagaimana? Kita boleh menjadikan hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, sebagai rumah doa. Sebagai tempat di mana kita terus bersekutu dengan Tuhan setiap waktu. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Makna berbuah yang ketiga kita lihat di Markus 11 ayat 14 dan lanjut di ayat yang ke-20. Maka katanya kepada pohon itu, ketika pohon ara itu tidak berbuah ya, tidak ada tukwas, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saya lanjut di ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah apa? Kering sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu sekalian, ketika pohon itu tidak menghasilkan buah atau bakal buah, kemudian Tuhan bilang tidak ada lagi seorang pun yang akan makan buah. Artinya Tuhan mengutuki pohon ara yang memang tidak ada pertumbuhan buah itu. Dan memang terbukti esok harinya pohon ini kering. Ya, bukan hanya daunnya, dahannya, tapi dicatat di sini sampai ke akar-akarnya. Ini menandakan apa Bapak Ibu?
Buah adalah suatu kualitas hidup. Kualitas apa yang kita damba-dambakan? Kualitas hidup yang kering, kualitas hidup yang mati, kualitas hidup yang minimal, Bapak Ibu, atau kita menginginkan suatu kualitas hidup yang lebat buahnya, kualitas hidup yang baik, yang maksimal di dalam hidup kita. Semua itu adalah tergantung dari bagaimana kita berbuah. Bapak Ibu sekalian, buah bukan hanya dinikmati ternyata oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kehidupan kita bisa menjadi berkat di dalam orang-orang yang kita temui, di dalam keluarga kita, di dalam jemaat mungkin ya, di dalam teman-teman kita, baik itu di tempat pekerjaan, dimanapun. Buah bukan hanya karakter-karakter yang baik yang bisa bermanfaat untuk orang. Buah bukan hanya dinilai secara materi, tapi juga non-materi, Bapak Ibu. Buah bukan hanya memberikan suasana yang nyaman, suasana damai buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ternyata buah adalah juga mempengaruhi kualitas internal kehidupan kita sendiri. Apakah kehidupan yang kita hidupi ini adalah kehidupan yang kering, kerontang, ataukah kehidupan yang penuh dengan sesuatu hal yang menyenangkan? Itu ditentukan dengan buah yang kita hasilkan juga, Bapak Ibu. Jadi buah ini bukan hanya berdampak keluar saja, tapi juga berdampak ke dalam kehidupan kita sendiri. Coba kita akan lihat apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi kualitas kehidupan yang akan kita terima ketika kita berbuah. Di Filipi 4 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Filipi 4, 17 dan 19. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar apa? Keuntungannya. Sekali lagi ya, melainkan buahnya yang makin memperbesar apa? Ada keuntungannya, Bapak Ibu. Kita memperoleh satu kualitas kehidupan yang penuh dengan keuntungan. Keberuntungan seperti apa, Bapak Ibu? Kemarin kita Imlek ya, semuanya mendoakan kita semoga beruntung di tahun yang baru ini, di masa-masa yang mendatang kita senantiasa beruntung. Lah ini ada keuntungan juga, Bapak Ibu. Ya. Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Apakah keuntungan itu? Di ayat 19 dijelaskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Inilah Bapak Ibu kualitas kehidupan yang bisa kita rasakan di internal kita ketika kita terus boleh menghasilkan buah. Amin. Kita akan mengalami memperbesar keuntungan kita di dalam mengikut Tuhan. Keuntungan apa itu? Bukan hanya keuntungan materi, tidak Bapak Ibu. Tetapi keuntungan kekayaan dan kemuliaan di dalam standar, di dalam kehendak dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jujur Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, sebetulnya kita tentu saja membutuhkan materi. Ya, harta, uang, kekayaan dan sebagainya. Tapi itu tidak semata-mata kita perlukan. Ada begitu banyak hal-hal yang lain, mungkin lebih banyak lagi porsinya, kita membutuhkan hal-hal yang non materi. Betul Bapak Ibu? Kita membutuhkan perhatian, kita membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan satu pengertian atau hikmat, pikiran yang baik, yang jernih, kita membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan kelemah lembutan, banyak hal yang non materi yang kita butuhkan di dalam kita mengisi kualitas hidup kita. Bukan semata-mata materi, uang saja. Dan inilah
keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita menghasilkan buah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, jadi apa kualitas hidup yang bisa kita dapatkan ketika kita terus berbuah di hadapan Tuhan? Yaitu ketika kita dipelihara di dalam kekayaan dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, kata kemuliaan ini kalau kita tangkap ya, kalau kita maknai di dalam bahasa Jawa, kebanyakan kita suku Jawa di sini, kemuliaan itu identik dengan mulio, ya, kamulian. Tentu hal ini di dalam perspektif bahasa Jawa, di dalam pandangan orang Jawa, kemuliaan atau mulio atau kamulian itu identik dengan harta, ya. Orang yang mulio pasti identik dengan uang yang banyak, ya, harta yang melimpah, betul ya. Saya ingat pada waktu ini ada satu cerita ya, satu artikel. Suatu saat Raja Jogja itu mau dilantik menjadi raja, kemudian ditanya sama ayahnya yang mau mangkat ya, yang mau kemudian digantikan oleh anaknya, ditanya, kamu pilih apa? Dalam bahasa Jawa tentu saja ya, orang Jogja, Raja Jogja. Pilih mulyo, kamulian, atau pilih mukti, kemukten. Kemudian dijawab oleh sang calon raja yang saat ini menjadi Raja Jogja, dia pilih yang kedua. Dia pilih hidup mukti, kemukten, bukan kamulian. Bapak Ibu, ketika saya kemudian melihat penjelasannya lebih lanjut, ini adalah sesuatu yang filosofi Jawa, tapi ini sesuatu yang mungkin lebih tepat ya di ayat ini. Tentu pengertian kemuliaan itu bukan semata-mata identik dengan harta, uang, ya, tetapi lebih mungkin pengertiannya lebih mendekati yang kedua tadi, yaitu kemukten, ya, mukti, hidup yang bermakna, hidup yang bernilai, hidup yang bisa memberikan manfaat. Kekayaannya bukan kekayaan secara materi jadinya, tetapi kekayaan-kekayaan yang non materi, hidup yang kemukten, bukan hidup yang kamulian. Ya, di dalam perspektif Jawa mungkin itu lebih tepat hidup yang kemukten atau hidup yang bermukti. Ya itu, tidak ada padanannya ya di dalam bahasa Indonesia ya. Saya cari-cari apa mukti itu ya, kemukten. Kita jarang melihat bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin itu memang serapan dari bahasa daerah, bahasa Jawa yang mungkin belum ada Indonesianya. Tapi kalau kita lihat di sini kemuliaan itu identiknya kok materi terus gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin lebih mendekati artinya adalah kemukten itu tadi. Jadi hidup yang penuh nilai, ya, penuh manfaat buat orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita dipelihara di dalam kemuliaan Allah. Jangan bayangkan kemuliaan atau kekayaan Allah kemudian materi-materi saja, tidak Bapak Ibu. Tetapi Allah memenuhi segala keperluan kita. Keperluan kita bukan hanya materi. Ada begitu banyak, bahkan lebih banyak keperluan kita, kondisi kualitas hidup kita yang bukan ditentukan oleh materi. Dan itu semua akan dipenuhi oleh Allah di dalam standar Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah dari hal makna kita hidup harus berbuah. Sampai kita kepada kesimpulan ya Bapak Ibu. Hidup yang berbuah. Yang pertama, makna yang pertama, buah itu adalah identitas kita. Maka apapun keadaannya, identitas kita mestinya sih tidak berubah-berubah. Permanen. Kalau kita dipanggil dengan sebuah nama, ya tentu nama itu terus melekat di dalam hidup kita. Karena itu kita harus mau melakukan kehendak Bapa. Apapun, sesulit apapun kondisi masalahnya, karena buah kita adalah identitas kita. Buah kita adalah
menandakan siapa kita dikenal oleh Tuhan. Yang kedua, buah adalah pertumbuhan. Kalau kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus terus menghasilkan buah. Tuhan mencari bukan hanya buah-buah yang matang, mungkin juga calon-calon buah Tuhan cari. Artinya ada proses pertumbuhan yang Tuhan inginkan terus di dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu bersekutu terus-menerus dengan Tuhan. Kita perlu tinggal terus di dalam Tuhan. Kita perlu menjadikan diri kita menjadi rumah doa. Jadi bait Allah, diri kita ini adalah rumah doa. Tempat persekutuan kita dengan Tuhan. Tempat kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tempat kita memuji menyembah Tuhan. Maka disitulah kita akan terus bertumbuh menghasilkan buah-buah yang baik. Dan yang ketiga, buah adalah menentukan kualitas hidup kita sendiri masing-masing. Bukan hanya memberikan manfaat buat orang lain, dinikmati orang lain. Dan itu memang bagus Bapak Ibu. Tapi berbuah adalah juga menentukan kualitas balik kepada diri kita sendiri. Mau kualitas kehidupan yang apa? Yang kering kerontang atau yang menyenangkan? Ya, yang kualitas kehidupan yang baik, yang indah. Ditentukan oleh seberapa banyak kita boleh berbuah-buah di hadapan Tuhan. Karena kita akan terus hidup dipelihara di dalam kekayaan, kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya sengaja memilih tema ini atau terpanggil memilih tema ini. Bapak Ibu, salah satunya adalah dipengaruhi oleh kondisi kesehatan nenek saya. Jadi nenek dari istri, mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang lama-lama sejak seminggu ini setelah Imlek kemarin, memang karena kondisi yang sudah tua dan ada satu penyakit ya yang dideritanya, kondisinya semakin menurun. Jadi sejak hari Minggu yang lalu ya kalau tidak salah, itu tidak sadar Bapak Ibu, turun sekali, ngedrop. Seminggu sebelumnya sudah sambat ya Bapak Ibu ya, udah badannya tidak enak semua, sudah ya dia juga sudah mengatakan sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Ya, dia bahkan berdoa untuk ya kapan Tuhan saya harus meninggal dan seterusnya Bapak Ibu. Dan sejak tadi malam sudah tidak sadar ya, sudah koma Bapak Ibu. Saya sempat memberikan infus, saya tusuk dengan jarum infus, sudah tidak merasakan sakit apa-apa ya. Jadi memang sudah koma, sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, dalam kondisi yang koma. Saya merenung tentu saja melihat kondisi ini, tentu menjadi refleksi kita Bapak Ibu ya. Ketika kita nanti tua, ketika kita nanti sudah ya semua kita akan ke arah sana tentu Bapak Ibu. Menjadi satu renungan buat kita, buah apa yang sudah kita hasilkan. Ketika kita nanti boleh menghadap kepada Tuhan, Tuhan mengenali kita, identitas kita di hadapan Tuhan seperti apa. Tingkat level pertumbuhan kita di hadapan Tuhan seperti apa. Kualitas kehidupan yang kita bawa seperti apa. Paulus seperti tadi di awal tadi mengatakan cuma dua hal. Mau mati sebagai satu keuntungan, atau kalau hidup berarti memberi apa Bapak Ibu? Buah. Itu saja. Ya, kondisi ini juga kemudian memotivasi saya juga, mengingatkan kepada saya pribadi untuk tidak lupa ya. Ada satu konsep kebenaran firman Tuhan. Di mana kalau kita hidup, kita harus hidup untuk bekerja semata-mata menghasilkan apa Bapak Ibu? Buah. Amin. Hanya ada satu pilihan di dalam hidup kita.
yaitu bagaimana kita boleh menghasilkan terus buah-buah untuk dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya buah-buah yang bersifat materi yang mungkin kita tidak memilikinya hari ini, tetapi ada orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan doa kita, membutuhkan kasih sayang kita, membutuhkan pengertian, kesabaran kita, pengampunan kita. Ada begitu banyak hal, buah-buah, karakter-karakter dari hati kita yang bisa dinikmati oleh orang, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, yang bisa membangun orang lain. Bapak Ibu, sampai saatnya nanti kita mungkin tidak berdaya di hadapan, dan kita boleh kembali kepada Tuhan. Hidup kita sudah menjadi berkat. Sama-sama saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya hidup ini. Sekali lagi, inilah doa kami Tuhan. Pakai setiap kami. Terima kasih. Aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya, ini sudah bila saatnya kerinduan kami, inilah doa kami di hadapan Tuhan. Kehidupan kami biarlah menjadi berkat buat banyak orang. Kehidupan kami boleh semakin berbuah-buah di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, melihat satu tekad dan komitmen di dalam hidup kami. Kebenaran firman-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini menggugah setiap kami, memotivasi kehidupan kami Tuhan. Bila hidup kesempatan yang Tuhan berikan, semata-mata kami gunakan untuk bekerja menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga rindu memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang memberi Tuhan. Lipat kali gandakan Tuhan di dalam kehidupan kami berkat-berkat. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, persembahan yang sudah dinyatakan kiranya Tuhan memberkati. Yang di rumah yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening BCA di 0331943001. Rekening persembahan atau rekening persepuluhan di BCA 03388888191 ya. Semua sudah nyatakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, tentunya Tuhan memberkati kita semua ya. Baik yang kasih Tuhan, kiranya kita juga terus berdoa untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang tua kita supaya mereka terus dalam perlindungan Tuhan ya. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, tapi kita tidak kehilangan sukacita. Amin. Jaga kesehatan terus, dan kita terus berdoa agar kita semua di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah sudah berakhir dan dikasih Tuhan, biarlah kita akan akhiri ibadah ini dengan penuh syukur, penuh berkat dan terus berbuah bagi hormat kemuliaan
nama Tuhan. Biarlah kami terus berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Kalau kami masih ada di dunia ini Tuhan, seperti apa yang Paulus katakan, kami harus menghasilkan buah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi benih yang subur di dalam hidup dan hati kami, sehingga kami dapat berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Roh Tuhan sedang bekerja dalam setiap hati kami, berbuah di tengah keluarga kami, berbuah di tengah gereja kami, berbuah di tengah-tengah masyarakat, tempat bekerja, sekolah, dan di mana saja kami berada. Tentu hal ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab mendapatkan kami berbuah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu terus bekerja sepanjang hari, minggu, tahun, bahkan seumur hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kesulitan kesehatan Tuhan. Kami serahkan anak Amora Tuhan. Biarlah Tuhan jamah dan operasi boleh berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Agustin Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami serahkan juga Mak Tuin Tuhan. Karena Mak Tuin dalam serta Tuhan, yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dalam masa tua Tuhan menggendong, bahkan Tuhan terus pelihara sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Allah terus bekerja dalam hidup kami yang percaya. Dan sampai saat ini kami masih bersama dengan Engkau Tuhan. Kau memperhatikan setiap umat-Mu, dan tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat-Mu. Kami ada di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tak jatuh dan terantuk. Apabila kami jatuh Tuhan, kami tak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat menopang dan membangkitkan kami kembali. Tuhan tolong Tuhan usaha pekerjaan kami Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan perekonomian, Engkau adalah Allah yang memelihara. Burung pipit di udara Tuhan pelihara, kami pasti dipelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Dalam persoalan keluarga sekalipun Tuhan ada dan hadir. Sebab Tuhan itu menyertai setiap umat-Mu, menuntun dan membimbing kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan kami bersuka-suka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini menjadi berkat bagi kami, seperti minggu-minggu kemarin yang Tuhan berkati. Kami akan berjalan dengan kekuatan Tuhan, dan kami akan menghadapi segala keadaan zaman bersama dengan Engkau, sebab bila Allah di pihak kami, siapa lawan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diteguhkan dan dikuatkan. Kami akan pergi sebagai hamba-hamba yang melayani. Kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu izinkan hamba mengutus dan mengurapi anak-anak-Mu, dan kami semua yang pergi kepada dunia menjadi terang di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba memberkati dan mengurapi anak-anak-Mu. Mari kita angkat tangan, buka hatimu, sebab Kau akan dipakai oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, dengan segala talenta yang Tuhan berikan bagi hidup kami, dengan segala karunia yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan pekerjaan besar bersama dengan Tuhan yang besar. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga, yang diberikan oleh Allah sendiri bagi hidupmu pribadi lepas pribadi. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya.
Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.